Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir pekan yang ketiga dalam bulan Mei tahun 2022. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang kelima. Adapun warna liturgi kita hari ini adalah warna putih. Sahabat Kuntum yang terkasih, Kuntum pada hari ini mengambil tema Roh Kudus selalu menyertai. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 10, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 5, bait pengantar Injil diambil dari kitab Kolose 3 ayat 1 dan Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 21. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021 dan tanggal 16 Mei tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 21. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum kita pagi hari ini, agar Kuntum dapat berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan pertama kita pada hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 10, mengisahkan perjalanan Paulus, Silas, dan Timotius saat mewartakan Injil di kawasan Asia Kecil. Mereka adalah pelayan-pelayan ulung yang senantiasa tekun dan sangat sabar. Roh Kudus selalu membimbing, menguatkan, menjaga, dan mengobarkan hati mereka. Roh Kudus senantiasa menjadi penolong, penasehat, dan penunjuk jalan bagi orang-orang yang tekun menjalankan perintah Allah Tritunggal Maha Kudus. Sementara dalam bacaan Injil pada hari ini, dari Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 21, terdapat dua hal yang menurut penulis bisa kita petik. Yang pertama adalah Yesus Kristus menyatakan bahwa menjadi muridnya tidak mudah karena akan menghadapi kebencian, penolakan, tantangan, penganiayaan, dan bahkan kematian. Menjadi murid Yesus Kristus akan dibenci oleh dunia karena dunia telah melakukannya lebih dahulu terhadap Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus menguatkan para muridnya agar jangan mundur dan selalu siap, karena Allah Bapa yang mengutus dirinya mengutus mereka juga. Dialah yang akan menjaga mereka. Dari kedua bacaan Injil tersebut, maka kita diajak untuk bersiap bersama para rasul menghadapi berbagai tantangan dengan berani. Kita tidak perlu takut dan cemas, karena Roh Kudus akan selalu membimbing dan menguatkan kita. Sebagaimana Yesus Kristus juga setia menanggung penderitaan dan tegas menepis godaan, maka kita pun tidak boleh menyerah dan perlu berjuang untuk bersama-sama meneladani Yesus Kristus. Menurut Injil Matius 28 ayat 20, di sana jelas disampaikan bahwa Yesus Kristus juga menyertai kita sampai ke akhir zaman. Yang kedua, dalam Injil Yohanes 15 ayat 19, juga jelas dinyatakan bahwa Yesus Kristus ingin kita tidak sama dengan dunia yang hanya memikirkan diri sendiri. Mengapa demikian? Karena menurut Injil Yohanes 15 ayat 19, yang pertama adalah kita hidup di dunia, tetapi sebenarnya kita tidak berasal dari dunia ini. Yang kedua, kita berada di dunia ini, tetapi tidak menjadi milik dunia
sebab pada dasarnya kita ini milik Allah Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus menjaga kehidupan kita agar menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dari kehidupan kita. Kemudian kita harus mengasihi orang-orang yang belum mengenalnya dan tetap tidak berkompromi dengan segala dosa dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang masih belum di dalamnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang tercinta. Terima kasih, sampai berjumpa minggu depan, dan Shalom.